Kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita baca Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian, kita baca 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara sekalian, seorang yang pandai bermain basket. Bayangkanlah seorang yang pandai bermain basket itu akan diberikan banyak tuntutan tentu. Kalau kemudian ia akan menjadi pemain basket yang terkenal dan pandai dan punya banyak kemampuan, itu berarti ada hal yang harus dia miliki, adalah tuntutan. Seorang pemain basket dia harus pandai bermanuver dengan cara yang tepat, memutar-mutarkan dirinya, bahkan melompat dengan satu gerakan yang sangat-sangat terlatih untuk memasukkan bola ke dalam keranjang basket itu. Ia juga harus pandai memegang bola dengan cara yang tepat, tidak asal-asalan, dan banyak hal lagi yang harus ia miliki. Ada aturan-aturan yang dimiliki oleh seorang pemain basket untuk mendapatkan prestasi yang baik. Bayangkanlah seorang atlet, ia harus juga untuk berhasil, harus punya tuntutan dalam latihan. Bangun pagi-pagi, subuh-subuh, sudah mulai gerak-gerakan badan, lari-lari di tempat dan seterusnya, untuk mencapai garis finish dan kemudian bagaimana ia mendapatkan prestasi yang tinggi. Saudara, dari situ kita akan melihat ada satu hal yang penting ketika orang itu akan mendapatkan keberhasilan. Ada satu hal yang didapatkan ketika orang itu melakukan sesuatu. Ada sesuatu hal yang harus dia lakukan untuk mencapai prestasi tinggi, yaitu adanya sebuah tuntutan. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara dan saya, kalau kemudian kita selanjutnya bertanya, kalau begitu, apakah di dalam kekristenan juga ada tuntutan? Apakah Kristus juga menuntut gerejanya? Apa yang sedang dituntut? Apa yang sedang diinginkan oleh Kristus kepada gerejanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemudian kita bertanya itu hari ini, apa yang akan kita jawab? Maka hidup kita itu akan memberikan jawaban itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita juga menjumpai orang-orang Kristen yang menunjukkan hidup yang lebih banyak bersifat akomodatif, menyesuaikan diri. Oh, saya melakukan ini sesuai konteks. Oh, saya melakukan itu sesuai keadaan, sesuai permintaan, sesuai dengan keinginan atau maksud-maksud tertentu. Dan saudara lihatlah bahwa apa yang kemudian muncul adalah sebuah perlakuan atau sesuatu tindakan atau sesuatu perbuatan itu karena dimotivasi oleh sesuatu. Mungkin ingin dihormati, mungkin ingin mendapatkan puji-pujian, mungkin ingin mendapatkan penilaian daripada orang lain dan seterusnya. Dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa menolong begitu banyak orang. Kenapa? Karena ingin terkenal dan seterusnya. Begitu banyak hal-hal yang kita bisa renungkan ketika kita sedang berbicara tentang bagaimana sebetulnya menjadi orang yang menjalankan akan perintah Tuhan. Baik itu motivasi yang tidak murni, baik itu motivasi murni, begitu banyak yang kita bisa pikirkan. Tetapi saudara-saudara sekalian, untuk terus merenungkan hal ini, saya akan mengajak saudara kemudian merenungkan sebuah kisah yang menarik lagi, saudara. Ketika ada seorang bapak tua di dalam sebuah kelompok yang ada, lalu kemudian ia memiliki sebuah Alkitab yang sangat usang begitu, ya. Alkitab yang sangat usang, ya kalau saudara bisa membayangkan Alkitab itu usang, ya sampulnya itu sudah mulai robek-robek, kertasnya sudah mulai halamannya kuning-kuning, banyak bagian-bagian ditandai dengan tinta, sehingga beberapa ayat-ayat itu nyaris sudah tidak bisa terbaca begitu. Lalu kemudian seorang temannya datang, dia mengatakan kepada bapak tua itu, "Pak, kenapa Alkitab Bapak itu sampai rusak begini?
Lalu dengan tersenyum bapak itu menjawab pertanyaan temannya yang bertanya itu. Alkitab saya memang rusak, tetapi iman saya menjadi hidup karena Alkitab ini. Dia kemudian lagi melanjutkan kalimatnya kepada orang itu. Lebih baik Alkitab saya rusak karena dipakai, daripada iman saya rusak karena hanya dipajang saja. Saudara-saudara sekalian, kita akan mulai merenungkan apa itu iman yang hidup. Kalau kemudian kita berbicara iman yang hidup, itu berarti kita harus kontraskan dengan apa itu iman yang mati. Dan disinilah kita akan melihat bahwa iman yang hidup itu apa. Iman yang hidup itu adalah iman yang aktif. Iman yang hidup itu adalah iman yang nyata. Iman yang hidup itu adalah iman yang menghasilkan perubahan di dalam sikap dan perbuatan seseorang. Bukan sekedar pemikiran, pengetahuan di kepala saja. Bukan hanya sebuah keyakinan di hati saja. Tetapi hidupnya. Apa yang menjadi tindakannya. Apa yang menjadi kesehariannya itu terlihat. Bagaimana ia menjalankan firman Tuhan itu. Itu sebabnya seorang Puritan mengatakan, kalau mau tahu kesalahan seseorang, tidak berhenti di gereja, tapi ikuti dia sampai ke rumah. Sampai di rumah, jangan berhenti di di ruang tamu saja. Coba ikuti sampai ke kamar tidurnya, apa yang dia akan lakukan. Maka disitulah akan muncul satu kesimpulan, bagaimana spiritualitas orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah pada waktu kita merenungkan definisi awal tentang iman yang hidup itu apa. Maka berarti bagaimana dengan iman yang hidup itu? Berarti iman itu selain bertindak, iman juga itu tentu bertumbuh. Iman yang hidup itu juga tentu mengubah hidup. Mengubah daripada hati dan pikiran seseorang. Ia akan melangkah, terus tidak akan pernah berhenti. Bahkan ia tidaklah kemudian ditentukan oleh keadaan. Seperti di awal tadi kita mengatakan ada orang-orang yang bertindak, menolong, mengasihi dan seterusnya hanya karena motivasi tertentu, untuk mendapat pujian, untuk mendapatkan penghormatan. Tapi iman yang hidup itu adalah iman yang sungguh-sungguh terus bergerak, bertumbuh. Bahkan walaupun tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor apapun yang ada di sekitarnya. Iman yang kemudian tidak dipengaruhi oleh apapun keadaannya. Saudara, bukankah ini yang seringkali kita jumpai, orang ketika itu baik, ketika kita mungkin saja masih terlihat itu menguntungkan dia. Tapi ketika orang itu sudah tidak lagi merasa bahwa apa sih gunanya saya bergaul dengan dia, apa sih gunanya lagi saya menolong dia, ngapain saya harus mengasihi dia, dan seterusnya. Mulailah tidak lagi dinyatakan iman itu dalam kehidupan terhadap sesamanya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka kemudian kalau kemudian kita merenungkan apa itu iman yang mati, itu berarti bahwa iman yang mati itu adalah iman yang tidak menunjukkan bukti dalam tindakan. Tidak ada perubahan hidup. Secara sederhana iman yang mati itu adalah hanya di mulut dan pikiran saja, tetapi tidak terlihat di dalam pikirannya. Saya teringat dengan kalimat seorang hamba Tuhan pernah berkata, banyak orang Kristen di dalam gereja, tapi hanya sedikit orang saleh di dalam gereja. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita terus renungkan ini, bagaimana sebetulnya iman yang hidup itu? Bagaimana juga itu namanya iman yang mati? Iman yang mati adalah iman yang tidak menunjukkan buah. Iman yang mati tidak menunjukkan satu tindakan konkret. Tidak ada perubahan hidup. Tapi pertama-tama kita perlu renungkan. Kenapa kemudian ada orang-orang yang tidak bertumbuh? Kenapa kemudian ada orang-orang yang tidak mengalami perubahan karakter? Padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Rutin bahkan ibadah minggu. Tetapi kenapa tidak ada perubahan karakter? Kenapa tidak ada progres di dalam hidupnya? Kok begitu-begitu saja? Dingin. Tidak ada perubahan karakter dan seterusnya. Nah saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba melihat beberapa deretan alasan-alasan kenapakah orang itu tetap memiliki iman yang mati, tetap tidak bisa bertumbuh, tidak ada perubahan karakter dalam hidupnya. Pertama-tama karena
ia belum sungguh-sungguh lahir baru. Jadi pertama-tama kenapa iman itu bisa mati? Kenapa iman itu tidak bisa bertumbuh? Karena ia belum sungguh-sungguh lahir baru. Nah Bapak Ibu sekalian, seorang Puritan bernama John Flavel, saudara. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat penting, bahwa iman lahir dari hati yang sudah diperbaharui. Bila seseorang itu hanya mengerti, tapi tidak pernah mengalami kelahiran kembali, maka imannya tidak akan pernah hidup. Saudara sekalian, itu sebabnya hal pertama yang harus dimiliki orang untuk memiliki iman yang hidup. Atau kenapa orang itu masih memiliki iman yang mati, tidak bertumbuh? Karena jangan-jangan ia hanya Kristen KTP. Jangan-jangan ia belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Itu sebabnya kenapa berita Injil itu harus diberitakan tiap hari. Martin Luther mengatakan karena setiap hari kita jatuh dalam dosa. Dan saudara-saudara sekalian, kenapakah Injil itu harus terus diberitakan? Karena jangan pernah menganggap orang yang lahir daripada keturunan Kristen itu sudah pasti mengalami pertobatan, sudah pasti sudah lahir baru, belum tentu. Dan tidak kemudian juga tentu ketika orang itu terus bahkan hidupnya sudah mengenal atau sudah sering mendengarkan cerita-cerita Alkitab dan seterusnya. Bahkan tidak tentu ketika orang itu bahkan aktif di dalam kegiatan-kegiatan agama, aktivitas rohani yang begitu banyak dan seterusnya. Tidak tentu dia sudah mengalami yang namanya kelahiran kembali. Itu sebabnya tidak heran kita melihat banyak orang-orang yang dulunya pelayan-pelayan Tuhan, tapi kemudian berpaling tinggalkan Yesus. Ada orang-orang yang mengaku dulu adalah pendeta, ada orang-orang yang dulu mengaku pelayan Tuhan, tapi kenapa kemudian di luar sana ketika dia sudah tinggalkan Yesus, justru dia menghujat, dia memaki-maki, dia menjelek-jelekan kekristenan dan seterusnya. Apa yang telah terjadi? Bukankah dulu dia pernah belajar Alkitab? Bukankah dulu dia adalah aktivis rohani dan seterusnya? Itu bukan menjamin. Karena sesungguhnya iman itu akan tetap mati kalau belum pernah dihidupkan kembali. Yang kedua, saudara, kenapa orang bisa mengalami yang namanya iman yang mati itu? Karena apa yang ia percayai adalah sebetulnya bukan Injil yang sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa iman itu tidak bertumbuh atau kenapa iman itu terus mati. Karena ia beriman kepada Injil yang lain. Nah saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita perlu memahami kembali. Kita perlu mengerti belajar firman. Karena kita perlu peka. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton, apa yang kita sungguh lihat dan pelajari, apakah sungguh-sungguh ini adalah Injil yang benar. Karena hari ini saudara-saudara sekalian, Injil mati itu sering kali muncul daripada Injil yang telah dibelokkan. Apa itu Injil yang lain hari ini, saudara? Kalau saudara perhatikan, saudara cermati, kita melihat hari ini begitu banyaknya orang yang terus memperjuangkan Injil kemakmuran. Terus memperjuangkan Injil moralitas, asal baik cukup. Injil legalisme, sudah diselamatkannya cukup. Injil tanpa salib, Injil tanpa pertobatan. Maka saudara, jika dasar imannya itu salah, maka iman itu tidak akan pernah mungkin hidup dengan benar. Jika pohon itu berada di tanah yang tidak subur, maka bagaimana pohon itu bisa bertumbuh? Cepat atau lambat pohon itu akan mati. Kenapa? Pohon itu tumbuh di batu-batuan. Pohon itu mungkin tumbuh di tembok. Pohon itu mungkin tumbuh di tempat-tempat yang tidak subur. Akhirnya pelan-pelan akan mati. Demikianlah iman itu. Cepat atau lambat, saudara. Ketika orang-orang itu terus mendengarkan Injil yang lain, bukan Injil yang sejati, maka dia akan mengalami stagnan rohani dan kemudian akan pelan-pelan itu akan mati. Itu sebabnya seorang Puritan mengatakan, di mana Injil yang sejati itu dibuang, iman juga akan layu. Tetapi di mana salib itu dikhotbahkan, imannya itu akan berbuah. Maka saudara, berapa banyak orang Kristen hari ini dininabobokan, ikut Yesus pasti engkau kaya, ikut Yesus pasti engkau makmur.
Berapa banyak kita mau kemuliaan tapi tanpa salib? Berapa banyak kita mau mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan pikul salib sangkal diri? Dan itulah sebabnya berapa banyak orang-orang Kristen hari ini sangat gampang rapuh di dalam pergumulan ada, di dalam penderitaannya. Dia kemudian tidak bisa bertumbuh dan seterusnya. Hal yang ketiga, saudara sekalian, apa yang bisa menyebabkan orang itu tidak hidup, imannya tidak hidup atau iman yang mati? Karena ia mungkin masih sedang berkanjang di dalam dosa-dosa tertentu. Imannya terus tidak bisa bertumbuh karena dosa-dosa yang sedang dia pelihara. Saudara sekalian, dosa besar maupun kecil, ada kepahitan, iri hati, cinta uang, kemalasan rohani itu akan merusak pernapasan iman. Dosa yang dipelihara menghidupkan daripada racun sedikit demi sedikit di dalam hidupnya. Makanya iman tidak bisa hidup di dalam hati yang terus mencintai dosa. Saudara sekalian, beberapa hal berikutnya kenapa iman itu tidak bertumbuh, kenapa iman itu mati. Karena ia juga sangat meremehkan yang namanya disiplin rohani. Bapak Ibu saudara sekalian, iman itu seperti api. Tanpa bahan bakar ia akan padam. Iman itu seperti otot. Tanpa dilatih ia tidak akan kuat. Saudara lihat itu orang-orang pergi ke gym yang latihan-latihan saudara. Itu kuat banget kan. Kenapa? Karena ototnya itu dilatih. Nah demikianlah iman itu perlu dilatih. Iman itu untuk kuat perlu dilatih. Sebabnya saudara, banyak orang Kristen yang imannya mati karena mungkin sudah jarang membaca Alkitab, sudah jarang di dalam doa-doanya, ibadah rutin tetapi hati jauh daripada Tuhan. Tidak ada persekutuan dengan firman dan doa. Hidupnya itu terus seperti rutinitas dan tidak ada gairah kepada hal-hal rohani. Berikutnya saudara, kenapa orang itu bisa imannya mati? Karena ada luka yang belum dipulihkan. Ada kekecewaan tersendiri kepada Tuhan. Ada luka di dalam gereja, saya tidak diperhatikan dan seterusnya. Saya dihianati oleh orang-orang terdekat saya. Bahkan doa mungkin tidak terjawab. Ada pergumulan berkepanjangan yang tidak selesai. Maka luka yang tidak dipulihkan Bapak Ibu sekalian, itu akan melahirkan iman yang tumpul dan hati yang dingin. Sebabnya saudara, maka orang-orang seperti ini akan sulit bertumbuh. Kenapa? Karena ia terus berpusat kepada diri, memendam kepahitan-kepahitan tertentu, kekecewaan kepada Tuhan. Kenapa orang itu bisa kecewa kepada Tuhan? Karena sebenarnya ia salah menilai Tuhan. Nah demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita coba melihat kenapa iman itu bisa mati. Dan yang paling puncak kenapa itu iman bisa mati. Bayangkanlah ranting-ranting kenapa bisa mati. Karena ia sudah terlepas daripada pohon utamanya. Dan di sanalah kemudian kita ketika membaca sebuah ayat penting saudara. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5. Ini ayat yang begitu sangat penting dan sangat terkenal. Yang terus harusnya menjadi perhatian kita di dalam kerohanian kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Mari kita membaca Yohanes 15. Dari ayat 4 kita mulai ya, 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kita mulai 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from me you can do nothing. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudara sekalian, iman ini bukan sekedar prinsip rohani, tetapi iman itu adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Maka iman yang mati itu adalah iman yang terus membangun hidupnya tanpa Kristus. Dan saudara sekalian, dia tidak lagi berfokus kepada salib Kristus dan seterusnya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kalau begitu bagaimana iman yang hidup?
Mari kita mulai merenungkan apa itu yang namanya iman yang hidup. Sekali lagi, iman yang hidup itu selalu bergerak, melangkah, taat kepada Allah, memberi, mengampuni, pikul salib, sangkal diri, dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Dan lihatlah saudara-saudara, iman yang hidup itu adalah pertama, tanda-tanda iman yang hidup itu adalah iman yang kemudian membawa perubahan hidup. Yakobus tadi mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak perlu membenturkan teologi Paulus dengan teologi Yakobus. Sekali lagi berbicara subjek yang sama tetapi cara melihatnya atau konteksnya melihatnya berbeda. Paulus sedang berbicara bagaimana vertikal dari atas ke bawah, bagaimana kita diselamatkan karena beriman kepada Kristus. Sekarang Yakobus sedang berbicara bukan secara vertikal tetapi berbicara secara horizontal. Ingat, surat Yakobus ini adalah surat yang dituliskan adik tiri Yesus, yaitu Yakobus, yang menuliskan kepada jemaat Kristen di Yerusalem, yang adalah orang-orang yang sudah percaya. Yakobus sudah tidak terlalu concern kepada bagaimana diselamatkan, walaupun itu ada doktrin tetapi tidak terlalu dibahas itu. Tapi Yakobus sekarang berfokus bagaimana menghidupi daripada firman itu. Karena Bapak Ibu sekalian, konteksnya ini adalah bahwa setelah hari Pentakosta, banyak orang-orang sudah jadi percaya kepada Kristus. Banyak orang-orang menjadi Kristen setelah hari Pentakosta. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana menggembalakan mereka. Maka surat Yakobus ini adalah salah satu surat penggembalaan bagi jemaat Kristen di ada di Yerusalem. Bagaimana menghidupi yang namanya firman. Maka saudara akan melihat hampir seluruh panca indera dipakai untuk menjelaskan tentang bagaimana menghidupi firman. Bagaimana lidah, bagaimana mata, bagaimana mulut hidupi firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan Yakobus ini, bagaimana iman tanpa perbuatan itu mati adanya. Dan bagaimana iman itu seharusnya nyata dalam kehidupan orang Kristen. Iman itu harus berbuah di dalam kehidupannya dan nyata di dalam kesehariannya. Maka saudara, hal yang paling pertama yang kita bisa renungkan, apa tanda daripada iman yang hidup itu adalah iman yang selalu membawa kepada perubahan hidup. Iman yang hidup akan selalu melahirkan pertobatan. Iman yang hidup akan selalu menghasilkan kerendahan hati daripada seseorang untuk mau belajar, mau dididik oleh firman. Iman yang hidup itu adalah iman yang terus taat, belajar pikul salib sangkal diri, dan terus berbuah. Dan bagaimana iman yang hidup itu akan terus menuju hidupnya di dalam kekudusan. John Owen mengatakan, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Roh Kudus itu bekerja, di mana Roh Kudus itu hidup, selalu akan menggerakkan seseorang menuju kepada kekudusan. Di mana Roh Kudus itu hidup dan bekerja, selalu ada pergerakan menuju kepada kekudusan. Maka bila iman itu hidup, kerinduan seseorang untuk hidup kudus di hadapan Allah, kerinduan seseorang untuk semakin bertumbuh mengenal Allah dan seterusnya. Ada pembaharuan, ada perubahan hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka iman yang hidup yang pertama itu selalu akan membawa perubahan dalam hidup seseorang. Yang kedua, iman yang hidup itu akan selalu mengarahkan hidupnya berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Berapa banyak kemudian kita menempatkan Kristus sesungguhnya di dalam hidup kita sebagai pusat daripada seluruh hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, hati kita ini seperti sebuah tahta. Tahta itu berarti dia hanya punya satu kursi. Dan pertanyaannya adalah, apakah Kristus yang duduk di sana atau diri sendiri yang duduk di sana? Maka iman yang hidup itu selalu menempatkan Kristus sebagai raja di dalam kehidupan kita. Kita mungkin lebih banyak menghidupi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Tetapi apakah kita juga sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai raja di dalam hidup kita? Dan Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang menjadi pergumulan saudara dan saya bagaimana menghidupi yang namanya Injil, iman yang hidup. Adalah bagaimana kita terus menempatkan Kristus dalam hidup kita.
Ketika ada keputusan-keputusan kita mau ambil, siapa yang akan menjadi pertimbangan kita? Ketika kita akan melakukan sesuatu, siapa yang akan menjadi pertimbangan kita? Ketika kita memikirkan sesuatu, mau melakukan sesuatu, tindakan-tindakan yang kita lakukan, siapa yang menjadi pusat perhatian kita? Harusnya Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita memandang kembali kepada salib Kristus, maka di sanalah kita melakukan sesuatu itu berdasarkan Kristus, berdasarkan kebenaran Kristus, berdasarkan karakter Kristus. Apa yang Kristus sudah ajarkan, apa yang Kristus sudah lakukan, itu yang kita teladani. Bukan kita memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran-pemikiran hawa nafsu kedagingan kita dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, seseorang yang hidup bagaimana bergumul terus di dalam kehidupannya, ia akan tahu bagaimana menempatkan Kristus yang sebenarnya dalam kehidupannya. Yang ketiga, saudara, tentu bahwa iman yang hidup adalah iman yang terus melihat sesuatu bahkan yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi iman itu terus melihat sesuatu. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat 1. Ini adalah definisi iman yang dikatakan di dalam surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca Ibrani 11 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara perhatikan anak kalimat kedua di sana. Firman Tuhan mengatakan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita berbicara secara pemikiran normal, saudara, yang namanya bukti itu kan dilihat, saudara. Betul? Tetapi di sini mengatakan bukti yang kita tidak lihat. Dan disinilah di dalam kekristenan mengajarkan hal yang sangat penting. Bagaimana kita memahami akan kebenaran. Kalau dunia mengatakan tingkatan pertama dan tingkatan kedua, yaitu logis atau tidak logis. Tetapi di dalam kekristenan kita diajarkan satu tingkatan lagi yang dikatakan bukti dari yang kita tidak lihat. Berarti ada sesuatu yang melampaui logika, supralogika. Itulah yang namanya iman. Iman itu percaya kepada sesuatu yang belum terlihat. Itulah yang kita lihat. Bagaimana Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Pokoknya taat saja keluar. Tidak ada perdebatan dengan Tuhan pada waktu itu. Tapi dia belajar taat karena imannya. Abraham juga dengan penuh serius akan membunuh anaknya Ishak karena dia taat kepada Allah. Nah, iman. Sadrak, Mesak dan Abednego waktu di perapian itu dia tidak menyangkali imannya karena ia melihat iman, ia melihat sesuatu di dalam hidupnya itu pemeliharaan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Maka saudara, iman yang hidup itu adalah iman yang bisa di dalam iman rohani kita itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata. Tapi iman kita itu berbicara ke sana. Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat iman yang hidup adalah iman yang melihat yang tak terlihat. Kalau dunia selalu mengatakan, saudara, saya percaya kalau saya lihat. Tapi di dalam kekristenan kita diajarkan, saya percaya dulu karena saya tahu Tuhan tidak berdusta. Saya percaya karena saya tahu kebenaran Tuhan iya dan amin. Saya percaya walaupun saya tidak lihat, tapi Tuhan akan pelihara hidup saya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kisah seorang pemuda yang pernah datang ke saya dan sharing. Pak, saya punya pergumulan tertentu. Saya minta bagaimana pandangan Bapak. Saya bilang, kenapa? Apa yang telah terjadi? Saya setiap hari hatiku itu begitu sangat tidak tenang. Karena saya setiap hari berhadapan dengan lingkaran kejahatan. Saya setiap hari akan melihat bagaimana saya dipaksa dan diharuskan untuk mengikuti cara-cara perusahaan untuk memanipulasi data, untuk memarkup, untuk membuat sesuatu data-data yang tidak sebenarnya. Tapi hati saya tidak tenang. Apa yang saya harus lakukan? Tapi kalau saya keluar, Pak, berarti saya tidak lagi dapat pekerjaan.
bagaimana menurut Bapak? Saya mengatakan, kalau engkau melihat perintah Tuhan, engkau sadar perintah Tuhan bahwa jaga kekudusan hidup, jangan berbuat dosa dan seterusnya, maka lihatlah, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Daripada engkau terus berkanjang di dalam lingkaran kejahatan itu, lebih baik keluar. Dan saya percaya, engkau pun harus belajar percaya bahwa Tuhan akan pelihara hidup. Saudara, kemudian dia mengambil keputusan itu. Dan hari ini saya menyaksikan pemuda itu sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan dia menyaksikan itu, dia bagaimana terus belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kita diperhadapkan seperti ini, bukan? Kadang-kadang kita harus kemudian bagaimana Tuhan, bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita harus melangkah, mengambil keputusan itu. Tapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, iman yang hidup itu adalah melangkah karena dia tahu di ujung sana ada secercah cahaya yang Tuhan sudah berikan. Dia lihat bahwa ada Tuhan yang hidup. Dia punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan memelihara hidupnya. Walaupun dunia mencibir, walaupun dunia menghina, walaupun mungkin pada waktu itu dia mendapatkan penderitaan, tapi dia tahu di ujung sana Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi dia. Itulah iman yang hidup. Yang keempat, iman yang hidup itu juga berbicara apa, saudara? Tadi kita mengatakan bahwa iman itu berbicara sesuatu yang dilihat, sesuatu melihat yang tak terlihat, saudara. Itu sebabnya, saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan berlawanan dengan cara pandang dunia. Sekali lagi kita sedang berhadapan dengan worldview dunia hari ini, cara pandang dunia hari ini. Dunia mengatakan, saya percaya kalau saya sudah lihat, saya percaya kalau sudah hitung-hitungan dan seterusnya. Walaupun memang kita harus well prepare, walaupun tentu juga memang harus ada hitung-hitungan tertentu. Tetapi saudara, seringkali Tuhan meminta kita itu melangkah dengan iman terlebih dahulu. Dan inilah kemudian yang dicetuskan oleh Bapak Gereja bernama Agustinus. Credo ut intelligam. Di dalam bahasa Latin itu berbicara, saya percaya maka saya mengerti. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah satu kalimat penting daripada Agustinus yang kemudian itu dikembangkan oleh Anselmus, yang kemudian itu juga diturunkan oleh John Calvin, yang kemudian itu terus disebarkan menjadi ajaran-ajaran yang kemudian membangun iman seseorang. Credo ut intelligam, faith seeking understanding. Percaya dulu, maka iman mendahului pengertian. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya iman itu membuka pintu pengertian, bukan sebaliknya. Maka terkadang Tuhan memanggil kita untuk melangkah dengan iman. Percaya dulu. Dan Tuhan akan bukakan itu pelan-pelan, dan di sanalah iman kita itu semakin bertumbuh. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu ciri iman yang hidup adalah bagaimana ia belajar jujur, setia, bagaimana ia terus menjaga integritas hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia percaya walaupun apa yang terjadi, dia tahu Tuhan akan pelihara hidupnya. Dia tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, iman yang hidup juga adalah iman yang terus bertumbuh di dalam relasinya dengan Tuhan. Iman yang terus berdekat dengan Kristus. Karena hanya itu sajalah kemudian iman itu bisa bertumbuh ketika kita masih terus melekat di dalam sumber kehidupan yang sebenarnya, yaitu Kristus. Dan tanda iman berikutnya, iman yang hidup adalah iman yang siap dimurnikan melalui ujian dan pergumulan hidup. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, emas kalau mau dimurnikan itu harus dibakar dengan api. Semakin besar apinya, semakin murni hasilnya. Lalu kemudian kita juga bisa membandingkan. Ada dua benda untuk kemudian kita lihat bagaimanakah kemudian iman itu di dalam pergumulan. Satu dibandingkan dengan bola karet, satu dibandingkan dengan telur. Bagaimana ketika dua benda ini dihempaskan di lantai, telur akan hancur. Tapi bola karet akan semakin dilempar ke lantai, semakin menjulang tinggi. Semakin kuat gaya yang bekerja di benda itu, semakin tinggi daripada
pantulan daripada bola karet itu. Demikianlah. Iman yang hidup itu adalah iman yang bahkan di dalam pengujian itu dia terus mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan, imannya terus bertumbuh dan tidak pernah padam hanya karena kondisi yang berubah. Bapak Ibu sekalian, ujian, api ujian itu terkadang memang diizinkan Tuhan untuk mengungkapkan, memurnikan iman kita. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana kita berespon ketika ada pergumulan hidup? Biarlah kita terus bertumbuh di dalam iman yang hidup. Ketika ada pergumulan hidup kita tahu Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Tapi lagi-lagi iman yang hidup itu bergerak. Beda antara terserah dengan berserah. Terserah itu tidak melakukan apa-apa. Tapi berserah itu do something. Bergerak. Bergerak untuk melakukan sesuatu. Itulah yang namanya ketundukan kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, iman yang hidup itu berarti iman yang terus berserah. Berserah kepada Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan, ia berserah karena dia tahu. Berserah kepada Tuhan itu hanyalah satu-satunya kekuatan. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang sudah tidak lagi mampu melakukan sesuatu. Tapi kita tahu bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, ada seorang yang ketika mendapatkan pergumulan hidupnya, memandang ke depan itu tidak ada solusi. Melihat ke kiri tidak ada solusi. Melihat ke kanan tidak ada solusi. Bahkan melihat ke belakang pun pasti akan semakin tidak ada solusi. Karena itu adalah masa lalu yang penuh dengan pergumulan dan masalah. Tapi di saat-saat yang begitu genting itu, ia tahu satu yang belum dia lakukan. Melihat ke atas. Dan di sanalah iman itu menengadah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, para mahasiswa, ketika engkau dan saya menghadapi pergumulan, ketika mungkin kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa, karena mungkin semua sudah seperti tidak ada lagi pengharapan. Tapi ingat, kita bisa melakukan satu hal yang Tuhan inginkan, memandang kepada Allah. Karena itu saudara, bagaimana kita menghidupi iman yang hidup? Mengapakah kemudian kita harus memiliki iman yang hidup itu? Mengapakah kemudian iman harus hidup dalam perbuatan kita? Pertama, ingat. Kenapakah iman itu harus nyata dalam perbuatan kita? Karena ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Mari kita membuka Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dengan kata lain, kita merenungkan ayat ini, itu berarti bahwa melakukan kehendak Bapa di surga itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Itu adalah seruan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengharapkan gerejanya itu melakukan kehendak Allah Bapa. Bukan hanya berkoar-koar, berseru-seru Tuhan, Tuhan dan seterusnya. Tapi harus nyata melakukan kehendak Allah Bapa. Mari kita baca lagi Lukas 6 ayat 48. Lukas 6 ayat 48 ini adalah ayat yang terus akan menggelisahkan kita ketika kita merenungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan itu? Lukas 6 ayat 46. Mari kita baca Lukas 6 ayat 46. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Biarlah ayat ini terus akan menggelisahkan saudara dan saya. Kalau kita mengatakan kita adalah orang Kristen, kalau kita mengatakan kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tapi kenapa kita tidak melakukan apa yang Kristus katakan? Saudara sekalian, kenapa kita melakukan? Kenapa kita berbuat baik? Sekali lagi, berbuat baik itu bukanlah syarat keselamatan. Tetapi berbuat baik itu adalah buah. Itu adalah tanda yang harus nyata dalam kehidupan kita. Pertama, karena ini adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus menyatakan perbuatan baik itu? Kenapa iman harus hidup dalam perbuatan baik itu?
Karena itulah teladan Kristus. Dan Kristus memanggil kita untuk belajar dari Dia. Mari kita membaca Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Ini adalah ayat yang terkenal yang harusnya kita terus juga ingat di dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat 29. Kita baca 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Apa yang kita bisa pelajari daripada Kristus? Kehidupan Kristus, teladan hidupnya. Itulah sebabnya saudara lihat Kristus tidak hanya berbicara, Kristus tidak hanya mengajar, tapi Ia mengingat orang-orang yang terlupakan. Ia menolong orang-orang yang lemah. Ia mengasihi orang-orang yang dilupakan oleh masyarakat. Ia bahkan berkorban. Bahkan puncaknya Ia berkorban kepada orang yang tidak layak dikasihi seperti kita. Tapi Ia lakukan itu agar kita bisa belajar dari Kristus. Bagaimana kita menghidupi firman itu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dilakukan Kristus dalam hidupnya adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Dan Kristus mengatakan belajarlah daripadaku. Maka saudara, ini adalah panggilan sebagai murid Kristus, bukan? Kita terus belajar daripada Kristus. Yang ketiga saudara, karena ini adalah panggilan orang yang telah diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 adalah ayat yang sungguh terus menguatkan kita dan mengingatkan kita bagaimana kita menghidupi keselamatan di dalam keseharian kita. Kita baca Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setelah kita diselamatkan, apa yang Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bukan menjadi orang Kristen yang kemudian hanya berpangku tangan. Bukan menjadi orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa. Tapi terus mengerjakan pekerjaan baik. Terus menggenapi rencana Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam keseharian kita. Dan itulah orang di dalam ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Kita adalah ciptaan Kristus. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa perbuatan baik adalah konsekuensi akibat yang tak terelakkan dari menjadi seorang Kristen. Bayangkanlah waktu saudara dan saya menanam pohon mangga di halaman rumah, Bapak Ibu sekalian. Pohon itu tumbuh besar, kita rawat dan seterusnya. Apakah kita perlu memaksa pohon itu dan berkata, "Hei pohon mangga, nanti keluarkan buah mangga ya"? Tidak perlu Bapak Ibu. Pohon mangga akan menghasilkan buah mangga. Pohon mangga tidak akan pernah mungkin bisa menghasilkan buah durian. Demikianlah kekristenan. Orang yang sudah dimenangkan bagi Kristus, orang yang sudah diselamatkan itu akan mengeluarkan buah-buah imannya. Bukan buah-buah duniawi yang muncul, tapi buah-buah imannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka disinilah kita melihat ketika iman itu bertumbuh, akan terlihat. Ketika iman yang hidup itu akan terlihat. Sama seperti seseorang hidup, ia bernafas. Bukan karena ia dipaksa, tapi karena tanda orang hidup itu adalah bernafas. Tanda dia berarti masih hidup. Tapi orang yang sudah mati saudara, dia tidak lagi bergerak untuk bernafas. Maka ada tandanya, bukan? Maka tanda seseorang itu memiliki kerohanian yang hidup adalah ia akan memperlihatkan itu dalam kesehariannya. Perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, maka itulah sebabnya Tuhan Yesus paling sering kali menegur pemimpin-pemimpin agama. Di Matius 23 kita melihat Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa? Mereka itu pemahaman Taurat itu sungguh luar biasa, mengerti.
tapi hidupnya. Maka saudara, ini semua adalah hal yang harusnya saudara dan saya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, terus harus menggumulkan hal yang sama. Karena kita kemudian bisa jatuh kepada pemahaman doktrin, pemahaman firman saja, tapi tidak menyentuh hati dan dihidupi sehari-hari. Kita menjadi farisi-farisi modern hari ini, yang punya doktrin tapi tidak punya lagi belas kasihan, yang punya doktrin, punya pemahaman firman, tapi tidak pernah memikirkan orang-orang yang terlupakan di luar sana dan seterusnya. Maka itu bukan iman yang hidup. Iman yang hidup itu adalah iman yang terus memikirkan isi hati Tuhan, iman yang terus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kenapakah kemudian orang itu sulit untuk menghidupi iman yang sebenarnya? Kenapakah kemudian seseorang itu seperti memiliki iman yang mati, saudara? Karena ia telah melepaskan karunia-karunia Kristus dari Kristus itu sendiri. Sekali lagi saudara, karena ia telah melepaskan karunia-karunia Kristus itu dari dirinya sendiri, daripada Kristus sendiri. Kalau kita mengingat kembali bahwa Kristus itu melekat dengan karunia karya-karyanya, Kristus itu melekat dengan belas kasihannya yang besar kepada orang-orang yang terlupakan. Kristus itu adalah pribadi Allah yang menyatakan belas kasihannya kepada orang lain, menolong, mengingat. Bahkan ia rela berkorban, bahkan ia mati di atas kayu salib untuk orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kemudian kita menghidupi ini? Maka kita lihat, ini perintah Tuhan. Ini adalah panggilan kita setelah diselamatkan. Kita dipanggil oleh Kristus untuk belajar dari Dia, meneladani Kristus. Maka saudara sekalian, bagaimana kita menghidupi ini? Maka saudara, iman yang hidup itu adalah iman yang terus terlihat di dalam kehidupannya. Saudara, Allah tidak tertarik pada iman kita yang kosong. Artinya apa? Iman yang tidak menuntut apapun. Ya sudah, saya jadi orang Kristen, sudahlah. Bukan itu yang Tuhan tuntut. Tapi Tuhan menuntut kita melakukan sesuatu. Iman yang tidak mengharapkan apapun, iman yang tidak perlu melakukan apapun, tidak ada tuntutan. Itu bukan iman yang benar. Itu iman yang mati. Tapi iman yang hidup itu terus mikir, apalagi Tuhan yang saya belum lakukan, apalagi Tuhan yang saya belum lakukan untuk memuliakan Engkau, untuk menjadi berkat bagi sesama, apalagi Tuhan, terus ya bergerak, gelisah untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan di saat-saat pergumulan yang ada, imannya tetap terus memandang kepada Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa seperti burung yang menunjukkan kemampuannya terbang melalui terbangnya, maka demikianlah seharusnya saudara dan saya menghidupi akan kehidupan saudara menjadi orang Kristen. Saudara dan saya menghidupi keadaan menjadi orang Kristen. Bagaimana kita juga menghadirkan Kristus dalam hidup kita dan menunjukkan kasih Kristus itu kepada sesama. Saudara, burung itu tidak perlu diajar dan tidak perlu kita kemudian heran-heran kenapa dia bisa terbang ya. Maka tidak mengherankan juga orang Kristen ketika sudah diselamatkan akan menyatakan kasih Kristus itu kepada sesamanya. Karena seperti burung yang sudah sepantasnya dia bisa bergerak dan terbang, demikian pula orang Kristen sudah sepantasnya mengasihi Tuhan dan sesamanya, sudah sepantasnya berbuat baik agar Bapa dipermuliakan. Saudara, karena itu bagaimana kita menghidupi iman yang hidup? Pertama, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan, jujur sejujur-jujurnya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tidak mungkin kita bisa memiliki iman yang hidup kalau kita masih membentengi iman, membentengi kerohanian hidup kita itu dengan kesombongan hidup kita. Tidak mungkin kita akan mengalami yang namanya pembaharuan iman yang hidup kalau kita masih memiliki kesombongan intelektual, kesombongan rohani dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, justru seperti John Bunyan mengatakan di dalam tulisannya bahwa Kristus lebih siap menerima pendosa yang datang kepadanya.
Maka demikianlah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sungguh-sungguh rendah hati. Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita melekat kembali kepada Kristus. Mungkin selama ini kita sudah jauh daripada Kristus. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, para mahasiswa Kristen, biarlah kita semua sungguh-sungguh rendah hati. Memiliki hati yang sungguh-sungguh hancur. Dan datang kepada Tuhan, Tuhan kasihani aku. Tuhan, biarlah aku kembali melekat kepada sumber kehidupan yang sejati, yaitu Kristus. Tidak lagi berpusat kepada diri, tapi berpusat kepada Kristus. Yang kedua, kalau kita membayangkan pohon itu supaya bisa subur tumbuhnya dan menghasilkan buah, maka seseorang yang jeli itu akan melihat mana ranting-ranting yang tidak berguna dan tidak berfaedah itu dipotong, dibuang, saudara. Itu berarti apa? Memiliki iman yang hidup. Kedua, berarti kita terus belajar mematikan dosa-dosa di dalam hidup kita. Seperti ranting yang tidak berguna itu dipotong, saudara. Mari kita juga berjuang setiap hari mematikan dosa dalam hidup kita. Iman yang hidup akan terus memerangi dosa. Bukan berdamai, berkompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, saudara, seperti tanaman yang subur tumbuh itu, berarti dia pastikan mendapatkan nutrisi yang cukup bagi tanaman itu. Maka hal yang ketiga, saudara, pertama kita sungguh-sungguh rendah hati membuka diri untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Yang kedua, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan terus mematikan dosa-dosa di dalam diri kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita pastikan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana gudang iman kita itu terus diisi dengan firman. Memastikan nutrisi rohani itu tetap ada dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sudah mulai menjauh daripada firman, ketika kita sudah mulai menjauh daripada persekutuan orang-orang percaya, ketika kita sudah tidak ada lagi gairah di dalam berdoa, itu berarti gudang kita sudah mulai kosong. Gudang iman kita harus kembali diisi oleh firman, agar nutrisi kerohanian itu cukup untuk mempertumbuhkan dan menghidupkan iman kita. Itulah sebabnya, apart from me you can do nothing. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terakhir, saudara, bagaimana kita melangkah dengan iman. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita.